Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas surah yang kelima ayat 6, surah Al-Maidah. Pada pekan yang lalu sudah kita bahas tentang masalah wudu, kemudian pembatal-pembatal wudu, dan sekarang kita masuk kepada permasalahan tentang mandi. Seperti disebutkan dalam ayat itu, dalam surah yang kelima ayat 6, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan seandainya kamu dalam keadaan junub, hendaklah kamu mandi. Fattaharu. Nah, para ulama, para fuqaha menulis dalam kitab-kitab mereka tentang babul ghusli wa hukmul junub. Yaitu mereka menulis tentang bab mandi dan hukum junub. Kemudian juga fuqaha yang lain memasukkan tentang mandi-mandi yang wajib. Kemudian setelah itu ditambahkan oleh mereka mandi-mandi yang sunnah. Sebelum kita membahas tentang masalah junub dan tata cara junub, artinya tentang tata cara mandi junub, kita harus ketahui dulu tentang mujibatul ghusl. Artinya mandi apa saja yang perbuatan apa saja yang mewajibkan mandi, atau beberapa yang disebutkan oleh para fuqaha ini tentang mandi yang wajib. Jadi ada berapa mandi yang wajib itu? Saya tuliskan di sini dengan beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang mewajibkan mandi yang pertama, khurujul mani. Yang mewajibkan mandi itu khurujul mani, keluarnya mani. Keluar mani, apakah dalam keadaan jaga, apakah mungkin dia sedang capek atau sedang bangkit syahwatnya, kemudian keluar mani, ini wajib mandi. Atau dalam keadaan dia tidur, dia bermimpi keluar mani, ini wajib mandi. Kalau seandainya dia bermimpi, artinya dia mimpi bersetubuh dengan wanita, tetapi tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi kalau mimpi. Jadi syaratnya wajib mandi bagi orang yang bermimpi itu kalau dia melihat mani, artinya basah. Jadi umpamanya celananya itu basah di waktu pagi hari, atau kapan saja dia tidur di siang hari atau di malam hari, kemudian setelah pagi hari ketahuan bahwa dia basah, keluar mani, ada terasa keluar mani, dia wajib mandi. Jadi keluar mani ini dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur, yaitu bermimpi. Tadi sudah saya terangkan, kalau seandainya dia bermimpi, baik laki maupun perempuan, dia bermimpi bersetubuh tapi tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya ditanyakan oleh Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang keluar mani. Kata Nabi, wajib dia mandi. Berarti dari hadis ini kalau seandainya dia tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Ini permasalahan tentang mimpi. Keluar mani baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan mimpi. Yang kedua, yang mewajibkan mandi yaitu junub, jima. Bercampur suami istri, ini wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Dengan dasar beberapa hadis Nabi yang sahih seperti disebutkan dalam kitab Bulughul Maram di nomor 116
yang bawa Bulughul Maram itu dilihat di nomor 116. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abi al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslim wa illam yunzil wa zada Muslim wa illam yunzil. Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang duduk di antara 4 cabangnya, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka wajib atasnya mandi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan ditambahkan dalam riwayat Muslim, wa illam yunzil, meskipun tidak keluar mani. Kata-kata duduk di 4 cabangnya, ini satu kinayah, satu kiasan jima. Jadi seorang suami dengan istrinya bercampur, apakah keluar mani atau tidak keluar mani, wajib mandi. Ini penjelasan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya mandi bagi orang yang bersetubuh. Kemudian dijelaskan juga oleh para ulama, meskipun hanya bersentuhan suami istri ini, dalam artian kemaluan suami itu bersentuhan dengan kemaluan istrinya, itu wajib mandi. Meskipun masuk sedikit, itu wajib mandi. Itu dibahas panjang lebar oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian tentang dalil yang tadi, saya belum sebutkan dalil yang menerangkan tentang masalah bahwa orang yang bermimpi itu kalau keluar mani dia wajib mandi dengan dasar hadis Nabi. Tadi belum saya sebutkan. Dalilnya al-ma'u minal ma'. Nabi bersabda, air itu dari air. Maksudnya wajib mandi dengan sebab keluarnya mani. Jadi al-ma'u minal ma' kata Rasulullah. Wajib mandi dengan sebab keluar mani. Ini yang pertama tadi dalilnya soal mimpi atau keluar mani dalam keadaan jaga. Kemudian yang kedua, bersubuh wajib mandi. Yang ketiga yang mewajibkan mandi yaitu haid. Kalau seorang wanita keluar darah haid, maka setelah selesai haid itu dia hitung berapa hari biasa dia haid. Umpamanya biasanya 3 hari setiap bulan atau 4 hari setiap bulan atau 5 hari atau 6 hari. Yang umum perempuan haid itu 6 sampai 7 hari itu yang umum. Nah, setelah selesai berhentinya darah haid, dia wajib mandi. Dengan dasar beberapa hadis Nabi, di antaranya di Bulughul Maram di nomor 152 itu disebutkan hadis Aisyah bahwasanya Ummu Habibah binti Jahas mengadu kepada Rasulullah yaitu tentang darah yang keluar lebih dari waktunya. Artinya umumnya setiap bulan dia keluar 6 hari atau 7 hari, sekarang lebih. Kata Rasulullah, umkuti qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ghatasili. Hendaklah kamu berhenti, diam, tidak sholat menurut kadar haidmu. Kamu biasa haid berapa hari? 6 hari atau 7 hari kamu berhenti. Jangan sholat. Kemudian setelah berhenti haid 6 hari 7 hari itu, hendaknya kamu mandi. Ini menunjukkan wajibnya mandi bagi perempuan yang selesai haid, sudah berhenti darah haidnya. Adapun kalau seandainya keluar darah istihadah, darah yang keluar di luar kebiasaan haid, yang sudah saya terangkan, darah istihadah itu darah yang keluar di luar kebiasaan. Jadi umpamanya perempuan keluar darah haid 6 hari atau 7 hari. Nah, selebih dari itu dikatakan darah istihadah, yang dikatakan darah penyakit. Nah, bagi perempuan yang istihadah, ini diwajibkan wudu setiap kali sholat. Tapi kalau dia mau mandi setiap kali sholat itu bagus. Tapi mandi bagi perempuan yang istihadah hukumnya sunnah saja. Tapi wudu wajib bagi dia. Kalau mandi hukumnya sunnah bagi perempuan yang istihadah. Umpamanya perempuan istihadah ini dia mau sholat subuh, sudah berhenti 7 hari, dia sudah wajib mandi haid. Nah, hari yang ke-8 masih keluar di luar kebiasaan haid. Di luar kebiasaan haid, ini dikatakan darah istihadah. Nah, keluar darah istihadah ini kalau dia mau mandi setiap kali sholat itu bagus. Bagaimana dilakukan oleh Ummu Habibah binti Jahas. Jadi Ummu Habibah ini mandi setiap kali sholat. Jadi darah haid najis, adapun darah istihadah tidak najis. Ini saya terangkan demikian. Mungkin di antara kita yang punya istri bisa menerangkan, atau bagi wanita-wanita yang jelas mereka tidak hadir bisa mendengarkan dari kaset ini. Ada penjelasan tentang masalah perempuan istihadah dan perempuan haid. Jadi saya terangkan bahwa perempuan haid
ya, dia wajib mandi apabila selesai darah haidnya. Adapun istihadhah, darah yang di luar kebiasaan, ini dia wajib wudu setiap kali sholat. Darah haid najis sama dengan darah nifas, tapi darah istihadhah tidak najis. Kemudian tentang wajibnya mandi juga disebutkan dalam ayat. Tentang haid ini wajib mandi disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ayat 222. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakan haid itu kotor. Wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Jadi janganlah mereka, laki-laki ini, suami ini, mendekati istrinya. Jadi jangan kamu itu mendekati istri kamu hatta yathurna, sampai mereka itu bersih. Sudah bersih, fa idza tatahharna, apabila perempuan haid ini sudah mandi, sudah selesai darah haidnya dan sudah mandi, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Boleh kamu datangi. Arti boleh kamu setubuhi menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dalil tentang perempuan haid itu wajib mandi. Yang keempat, yang mewajibkan mandi. Jadi hal-hal atau perkara yang mewajibkan mandi, an-nifas. Keluar darah nifas. Yang keempat. Dalilnya sama dengan dalil haid. Karena haid terkadang disebut juga nifas. Bagaimana pada waktu Aisyah haid disebutkan oleh Nabi SAW, "Anafisti, apakah engkau nifas?" Maksudnya apakah engkau haid? Ya, soal dalilnya disebutkan oleh para ulama sama dengan dalil haid, yaitu tentang wajibnya mandi apabila keluar darah nifas. Ya, darah nifas ini darah yang keluar mengiringi lahirnya anak, lahirnya bayi. Ini wajib mandi. Dan nifas ini seperti haid juga, tergantung dari kebiasaan atau tergantung dari bersihnya. Kalau haid tergantung dari kebiasaan, tapi kalau nifas tergantung dari bersihnya. Umpamanya ada seorang perempuan yang bersih 30 hari sudah bersih nifasnya. Dibatasi oleh Rasulullah 40 hari. Nifas itu darah yang keluar mengiringi lahirnya bayi, ini dibatasi 40 hari. Nah, kalau seandainya 30 hari sudah bersih, dia sudah wajib sholat. Sudah wajib mengerjakan ibadah. Dan boleh dicampur oleh suaminya. Kalau memang 30 hari sudah bersih. Tapi kalau seandainya lebih dari 40 hari, itu pun 40 hari batasnya. Selebih dari itu sudah bukan darah nifas lagi. Begitu ditentukan oleh Rasulullah bahwa nifas itu diberikan waktu oleh Rasulullah 40 hari. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis di Bulughul Maram di nomor 161. Disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kanatin nufasa taq'udu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman." Rawahul khamsah illa an-Nasa'i wa lafdhu li Abi Daud. Dia kata Ummu Salamah adalah para orang-orang nifas di zaman Nabi. Mereka itu berhenti, tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan ibadah yang diwajibkan oleh mereka. Mereka berhenti duduk, tidak melakukan sholat dan puasa itu selama 40 hari. Nah, diterangkan dalam hadis yang lain, kalau seandainya dia melihat berhentinya darah sebelum 40 hari, dia sudah wajib mandi dan wajib sholat. Itu yang keempat tentang nifas. Kemudian yang kelima, mandi yang wajib, yang kelima ini Ghuslul Jum'ah. Ghuslul Jum'ah, mandi pada hari Jumat. Ada memang perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi yang kuat, pendapat yang kuat yang menerangkan tentang masalah mandi Jumat ini hukumnya wajib dengan dasar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menerangkan bahwa mandi Jumat itu wajib. Di antaranya di Bulughul Maram di nomor 122. Di Bulughul Maram di nomor 122, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin akhrajahu sab'ah." Dari Abi Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ah," mandi pada hari Jumat itu wajib. Jelas-jelas Nabi mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib Nabi.
bukan penafsiran sahabat, bukan tabi'in, atau bukan pendapat para ulama, tapi jelas-jelas Nabi yang mengatakan ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, bagi orang yang sudah balik. Jadi muhtalim ini artinya orang yang sudah balik. Adapun anak kecil tidak wajib. Kalau dia mau sholat Jumat tidak jadi masalah, tapi tidak wajib mandi. Ini muhtalim artinya yang sudah balik wajib dia mandi. Wajib mandi untuk sholat Jumat, bukan untuk hari. Jadi untuk Jumat, berarti mandinya itu usahakan menjelang pergi Jumat. Jadi mandi Jumat ini hukumnya wajib, diterangkan dalam beberapa hadis. Dalam hadis Muslim juga disebutkan demikian, dalam hadis yang sahih. Hadis ini yang di Bulughul Maram di nomor 120 dikeluarkan oleh imam yang 7. Imam yang 7 itu Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu yang dikatakan sab'ah 7. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kemudian di hadis Muslim diterangkan lagi, man arada ayyatiyal jumu'ata falyaghtasil. Barang siapa yang ingin mendatangi sholat Jumat, hendaklah dia mandi. Kata-kata falyaghtasil lamnya lamul amr, artinya perintah. Wajib mandi apabila mau pergi ke sholat Jumat. Hadis itu sahih. Dan berapa hadis lagi dalam Sahih Bukhari yang menerangkan tentang wajibnya mandi apabila kita mau pergi ke sholat Jumat. Itu hukumnya wajib. Permasalahan ini bisa juga dilihat dalam beberapa kitab, seperti dalam kitab Nailul Awtar. Di bab mandi diterangkan oleh Imam Syaukani tentang wajibnya mandi Jum'ah. Atau dalam kitab Tamamul Minnah fi Takhrij Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani juga dibahas di situ tentang wajibnya mandi Jum'ah. Atau dalam kitab Muhalla Ibnu Hazm juga diterangkan tentang wajibnya mandi Jum'ah. Dan beberapa kitab lain lagi yang membahas tentang ini. Kemudian juga disampaikan oleh Syekh Muhammad dalam khutbah Jumat pada waktu beliau membahas tentang masalah soal Jum'ah, tentang hari Jumat, fadilah hari Jumat, kemudian bagaimana tentang mandinya, kemudian bagaimana kita hadir ke sholat Jumat, tentang adab-adab di dalam Jumat itu diterangkan oleh beliau bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Dan itu pendapat yang kuat yang menerangkan mandi Jumat itu hukumnya wajib. Kemudian yang keenam, mandi yang wajib, yaitu wajib memandikan orang muslim, mayit muslim, selain yang mati syahid. Ini wajib dimandikan. Kalau yang mati syahid tidak wajib. Jadi umpamanya dalam peperangan dia mati syahid, tidak wajib dimandikan. Yang wajib dimandikan selain mati syahid. Jadi semua muslimin yang meninggal dunia itu wajib dimandikan. Hukumnya wajib. Kalau seandainya tidak dimandikan berdosa. Yang tidak dimandikan itu mayit kafir. Kalau yang mati itu kafir atau musyrik, atau jelas-jelas dia musuh Islam, sudah keluar dari Islam, murtad, tidak dimandikan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Rasulullah, fawari abak. Pada waktu Abu Thalib mati, kata Nabi kepada Ali, kuburkan bapakmu. Tidak dimandikan. Jadi orang yang kafir itu tidak dimandikan. Tidak wajib dan tidak sunnah. Tidak ada istilah sunnah memandikan mayit kafir, tidak ada. Meskipun itu orang yang terdekat dengan kita, tidak dimandikan. Dibungkus langsung dikuburkan. Tapi kalau mayit muslim wajib dimandikan. Dengan dasar beberapa hadis Nabi. Di antaranya disebutkan di Bulughul Maram juga, di bab salatul jenazah, di Kitabul Janaiz, di nomor 565. Itu tentang wajibnya mandi, tentang wajibnya kita memandikan mayit muslim. Itu dari Ibnu Abbas diterangkan bahwasanya Nabi SAW berkata tentang orang yang jatuh dalam haji. Dia sedang menunaikan ibadah haji, kemudian dia jatuh meninggal dunia. Kata Nabi, igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, igsiluhu bima'in wa sidrin. Hendaklah kamu mandikan dia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbayhi. Hendaklah kamu kafankan dengan dua bajunya, dua baju ihram. Jadi orang yang mati dalam keadaan ihram, ya, pada waktu menunaikan ibadah haji, dia dikafankan dengan dua pakaian ihram itu. Dia tidak tertutup semuanya. Tapi kalau seandainya yang selain ihram, itu wajib ditutup seluruhnya. Begitu penjelasan para ulama dalam menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian yang ketujuh,
Tapi yang ketujuh ini ada juga perselisihan di kalangan ulama tentang wajibnya orang yang masuk Islam. Sebagian ulama mengatakan wajib. Artinya kalau seorang kafir masuk Islam wajib mandi. Tapi sebagian yang lain mengatakan sunnah saja, kecuali kalau seandainya dia junub. Habis junub, karena orang kafir tidak kena hukum junub. Mau mandi mau tidak terserah, orang kafir tidak kena hukum dia. Nah kalau seandainya dia habis junub kemudian dia masuk Islam, wajib mandi. Begitu penjelasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menerangkan bahwa orang yang masuk Islam, orang kafir yang masuk Islam itu hukum dia mandi itu hukumnya sunnah, kecuali kalau seandainya dia junub. Atau perempuan itu habis haid, perempuan kafirah, dia habis haid kemudian dia masuk Islam, ini wajib mandi. Itu penjelasan Imam Syafi'i. Tapi pendapat yang lain seperti Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan wajib mandi. Jadi saya simpulkan tentang perkara-perkara yang wajib mandi ada 6 yang disepakati. Yang pertama, keluar mani. Yang kedua, jima, bersetubuh. Yang ketiga, keluarnya darah haid, berhenti darah haid, wajib dia mandi. Kemudian berhentinya darah nifas, wajib mandi. Yang kelima, mandi Jumat. Yang keenam, memandikan mayit muslim atau muslimah selain yang mati syahid. Dan yang ketujuh, tentang masuknya orang kafir ke dalam Islam. Tapi yang ketujuh ini saya katakan diperselisihkan di kalangan para ulama. Seandainya ada orang berpendapat sunnah, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya dia ihtiyat, berhati-hati. Kita anjurkan kepada orang yang baru masuk Islam itu untuk mandi itu lebih bagus. Ihtiyat, berhati-hati saja. Nah sekarang kita bahas tentang masalah junub. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kamu junub, hendaklah kamu mandi. Nah sekarang bagaimana soal kaifiyat mandinya? Kalau soal wudu sudah saya terangkan tentang kaifiyat wudu, tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana mandi junub ini? Karena hampir semua yang ada ini, yang tersebut di dalam ini, di dalam yang saya sebutkan perkara-perkara yang wajib ini, hampir sama soal mandinya. Kecuali memandikan jenazah agak beda. Tapi yang lain hampir sama. Seperti keluar mani, itu jelas janabat ya, wajib mandi. Jima, janabat. Haid, demikian juga. Nifas, demikian juga. Soal mandinya hampir sama dengan mandi janabat. Maka saya terangkan tentang mandi junubnya. Bagaimana mandi junub yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Bulughul Maram itu dilihat yang Bulughul Maram di nomor 128 tentang kaifiyat mandi janabah. Saya bacakan hadisnya. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usul ash-sha'r thumma hafana ala ra'si thalatha hafanatin ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسح بالتراب. Dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatasala minal janabati, apabila beliau mandi dari junub, dari janabat, yabda'u fayaghsilu yadayhi, beliau mulai mencuci kedua tangannya. Thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi, kemudian dia tuangkan air, diambil air dengan tangan kanan, dituangkan ke tangan kiri, fayaghsilu farjahu, kemudian dia mencuci kemaluannya. Thumma yatawadda, kemudian beliau berwudu. Thumma ya'khudhul ma'a, kemudian beliau mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r, kemudian dia masukkan jari-jarinya fi usuli sya'r,
di pangkal-pangkal rambut. Dimasukkan ke pangkal-pangkal rambut. Tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin. Kemudian beliau menuangkan di atas kepalanya 3 kali tuangan. Tsumma afadha ala sa'iri jasadih. Kemudian beliau tuangkan ke seluruh tubuh. Setelah tuang 3 kali, kemudian beliau mengguyur ke seluruh tubuh. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini bagi Imam Muslim. Kemudian di hadis 129-nya, dan bagi keduanya, yaitu bagi Bukhari Muslim, dari hadis Maimunah, beliau menuangkan di atas kemaluannya itu, wa ghasalahu bishimalih, kemudian dicuci dengan shimal, dengan tangan kirinya. Tsumma daraba bihal arda. Kemudian beliau gosokkan tangan yang kiri itu ke bumi. Wa fi riwayatin famasaha bit turab. Dan dalam satu riwayat beliau menggosokkan dengan debu. Ringkasnya supaya gampang saya contohkan begini. Dari 2 hadis, dari 3 hadis 128, 129 dan 130. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabat, ini Nabi sengaja terangkan kepada umatnya. Dan masalah yang seperti ini bukan masalah yang aib. Kalau orang melihat seperti ini bukan aib. Jelas-jelas diterangkan oleh Aisyah tentang cara mandi janabat. Sampai disebutkan Nabi mencuci kemaluannya, dan ini bukan aib. Karena permasalahannya menerangkan hukum. Jadi kalau kita berbicara soal hukum, tidak ada masalah aib. Karena berbicara soal hukum. Beda kalau seandainya orang berbicara di luar pembicara masalah hukum, bergurau. Ini jelas orang menyebutkan omongannya omongan kotor atau yang lain. Tapi kita bicara soal hukum yang perlu dijelaskan. Nah, Aisyah menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabat mencuci kedua tangannya dulu. Setelah mencuci kedua tangannya, di sini diterangkan fayaqsilu yadayhi. Sudah itu dituangkan, diambil air. Nah, kalau kita pakai gayung, diambil air. Tangan kiri ini mencuci kemaluan. Dituangkan, digosok kemaluan itu. Laki maupun perempuan sama dalam masalah ini. Jadi tangan kiri yang mencuci kemaluan. Setelah mencuci kemaluan, tangan yang kiri yang bekas mencuci kemaluan ini digosokkan ke lantai kamar mandi itu. Dalam riwayat diturab. Ya, kalau nggak ada apa saja, apakah tembok atau yang lain, digosokkan tangan yang kiri ini, yang bekas mencuci kemaluan. Setelah itu, setelah selesai, kemudian mencuci tangan lagi, yaitu berwudu. Karena dalam wudu dimulai dengan mencuci kedua tapak tangan seperti yang sudah saya terangkan. Kemudian berwudu seperti wudu kita mau sholat. Mencuci kedua tangan, masukkan air ke mulut dan ke hidung 3 kali, mencuci muka 3 kali, mencuci tangan yang kanan sampai siku 3 kali, yang kiri 3 kali, kemudian mengusap kepala dari depan sampai ke belakang, kemudian dibalikan lagi, dimasukkan ke telinga. Sudah, sampai situ saja. Adapun kaki nanti. Jadi wudunya sampai kepala saja, kakinya tidak dicuci. Nanti kakinya ketika mau keluar dari kamar mandi baru dicuci. Saya lanjutkan. Kemudian setelah itu, setelah berwudu, ambil air lagi. Ya, air di gayung itu kita masukkan tangan kita ke pangkal-pangkal rambut. Terus sampai basah. Kepala ini sampai basah, ambil terus, masukkan jari-jari tangan ini ke pangkal-pangkal rambut. Ya, kalau seandainya mau sekalian dipijit, nggak jadi masalah. Karena dimasukkan ke pangkal-pangkal rambut dalam hadisnya. Setelah itu, setelah selesai terasa bahwa ini sudah basah semuanya, diambil air. Kita tuang 3 kali tuangan. 3 kali tuangan. Sudah selesai mandi janabat. Kalau kita mau umpamanya kita merasa kurang bersih, kita mau pakai sabun, terserah. Tapi itu dulu kita lakukan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti ketika kita mau keluar dari kamar mandi baru kita cuci kaki. Karena tadi waktu wudu kita belum mencuci kaki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis 128 ini. Summa ghasala rijlaihi. Mandi janabat ini, saya ulangi lagi. Yang pertama, ya. Yang pertama secara sempurna. Kalau tadi sudah saya terangkan, sekarang sempurnanya. Sempurnanya mandi janabat itu dimulai dengan niat. Dan niat ini sudah saya terangkan. Niat itu tempatnya di hati, mahalluhul qalb. Niat itu mahalluhul qalb. Tempatnya niat itu di hati, bukan di mulut. Jadi tidak ada nawaitu raf'al hadatsil akbar, itu tidak ada. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah juga dilakukan oleh para tabi'in sampai imam yang 4 tidak pernah melakukan demikian itu.
Jadi orang buat-buat saja yang belakangan itu, orang belakangan membuat nawaitu raf'al hadasil akbar. Tidak ada. Baik laki maupun perempuan dalam masa ini sama. Niat di hati. Kemudian setelah itu baca bismillah. Sudah kita baca bismillah, kita mulai mencuci kedua tapak tangan. Sudah cuci kedua tapak tangan, di sini disebutkan kita ambil air. Ambil air, kemudian dituang ke kemaluan. Tangan kiri ini menggosok kemaluan. Jadi yang menggosok kemaluan tangan kiri. Laki dan perempuan sama dalam masalah ini. Kemudian setelah menggosok kemaluan, tangan yang kiri ini digosokkan ke lantai. Kalau ada debu, ya debu kita gosokkan. Dalam hadis itu tidak disebutkan. Jadi kita mengikuti contoh Nabi, digosokkan ke lantai atau ke tembok, pokoknya at-turab. Setelah itu, setelah selesai kita menggosokkan tangan ke lantai, kita mencuci. Dalam hadis itu tidak disebutkan. Jadi kita mengikuti contoh Nabi, digosokkan ke lantai atau ke tembok, pokoknya at-turab. Setelah itu, setelah selesai kita menggosokkan tangan ke lantai, kita mencuci tangan. Mencuci lagi tangan kita untuk berwudu. Berwudu seperti wudu kita mau salat. Masukkan air ke mulut dan ke hidung 3 kali, kemudian mencuci muka 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kanan sampai siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri sampai siku 3 kali, kemudian mengusap kepala dari depan sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, kemudian dijalankan jari telunjuk ini dimasukkan ke telinga, dan kedua ibu jari menggosok bagian luar kedua telinga. 1 kali mengusap kepala itu cuma 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Sudah, sampai situ saja. Adapun kaki nanti. Setelah itu ambil air lagi, ambil air, masukkan tangan kita ke dalam bijana atau ke dalam gayung itu atau kolam, kemudian basahkan tangan kita, masukkan ke rambut, ke pangkal-pangkal rambut. Jadi kita basahkan pangkal-pangkal rambut ini sampai basah, ambil lagi terus begitu. Sesudah terasa basah seluruhnya, kemudian baru kita mengambil air, kita guyurkan ke kepala 3 kali. Nah, setelah itu kalau kita mau lebih sempurna, kita mau pakai sabun terserah. Tapi ini laksanakan dulu menurut contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti ketika mau keluar kita dari kamar mandi, kita mencuci kaki. Karena waktu kita berwudu kita belum mencuci kaki. Nah, kita mencuci kaki dulu sebelum kita keluar dari kamar mandi. Kemudian setelah selesai dari mandi janabat ini, tidak ada bacaan apa-apa. Kalau wudu ada bacaannya, ya. Setelah selesai wudu itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi untuk mandi tidak ada. Jadi tidak bisa dikias antara wudu dengan mandi. Dan mandi ini mandi yang sempurna. Mandi janabat ini mandi yang sempurna. Jadi bagi laki-laki dan perempuan dalam masalah mandi janabat sama. Cuma bedanya sedikit saja. Kalau seandainya perempuan yang menyanggul rambutnya karena rambutnya panjang, dia tidak mau membuka rambutnya. Nah, bagi perempuan yang rambutnya panjang, boleh dia tidak membuka rambutnya. Cukup dituangkan, meskipun tidak merata. Artinya, meskipun tidak basah semua rambutnya. Ini dibolehkan dengan dasar hadis Nabi. Pada waktu seorang sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, rambut saya sanggul. Bagaimana ya Rasulullah?" "Boleh, kamu tidak buka." Disebutkan di dalam Bulughul Maram juga, di hadis nomor 131. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana saya mandi janabat sedangkan rambut saya panjang, saya gulung, disanggul. Bagaimana, apakah harus saya buka?" Kata Rasulullah, tidak usah. Cukup kau tuangkan 3 kali tuangan. Tapi kalau seandainya dia mau buka, tidak apa-apa. Tapi tidak wajib membuka sanggul. Yang wajib membuka sanggul bagi perempuan yang selesai dari haid dan nifas, itu wajib. Dengan dasar hadis Nabi, kata Nabi, "Ungkudi sya'raki," buka rambut kamu. Jadi kalau mandi haid itu harus dibuka. Jadi harus basah semua dan harus cuci bersih rambutnya itu untuk mandi haid. Bedanya cuma sedikit saja antara mandi haid dengan mandi junub itu. Bedanya sedikit saja. Untuk mandi haid dimulai dengan membersihkan darah dari tempat keluarnya darah itu. Dengan disebutkan dalam riwayat itu dengan sesuatu yang wangi. Jadi dengan sesuatu yang wangi, umpamanya ada kain ini diberikan minyak wangi, kemudian dibersihkan tempat keluarnya darah. Kemudian yang kedua tentang membuka rambut itu bedanya.
antara mandi junub dengan mandi haid. Soal caranya ya sama dengan mandi junub. Soal caranya untuk bersih ya sama dengan mandi junub. Tapi yang wajib bagi mandi junub ini yang perlu diingat, apakah itu mandi haid, ya, mandi junub habis jima atau keluar mani atau nifas atau segala macam yang disebutkan dalam hadis tentang masalah junub ini harus merata ke seluruh tubuh. Harus rata. Jadi usahakan mandi itu harus rata ke seluruh tubuh. Sampai kita disebutkan dalam hadis, kita diperintahkan juga untuk berkumur-kumur. Kadang-kadang orang tidak berkumur karena sudah guyur-guyur saja tapi tidak berkumur. Ini berkumur diharuskan. Ada orang yang berpendapat kalau wudu itu berkumur tidak wajib sehingga dia tidak berkumur. Tapi untuk janabat ini dia usahakan harus berkumur. Tapi yang kuat pendapat yang menerangkan harusnya kita berkumur dan memasukkan air ke hidung dalam kita berwudu dan mandi janabat. Jadi seluruh tubuh ini harus kita ratakan. Bisa dipahami tentang mandi janabat ini. Jadi laki dan perempuan sama dalam masalah mandi janabat. Soal mandi janabat, laki dan perempuan sama, tidak ada bedanya. Cuma dalam yang beda soal mandi haid saja. Mandi haid soal caranya sama dengan mandi janabat, cuma sebelumnya dia membersihkan darah dari tempat keluarnya darah dan harus membuka rambut yang disanggul. Bagi perempuan yang itu harus wajib hukumnya. Ini tentang masalah mandi janabat. Tentang cara-caranya demikian. Kemudian dalam hadis Rasulullah pernah pada waktu mandi janabat, Rasulullah tidak memakai handuk. Di dalam hadis 130 itu, Rasulullah menolak handuk. Kata-kata Rasulullah menolak handuk bukan berarti bahwa menyeka dengan handuk itu tidak boleh. Nah, ada yang berpaham tidak boleh menyeka bekas wudu atau mandi, tidak boleh. Ada yang berpendapat begitu. Nah, ini keliru. Karena kata-kata Rasulullah menolak bukan berarti tidak bolehnya memakai handuk. Dalam riwayat lain, Rasulullah selesai mandi janabat itu memakai handuk, menyeka dengan handuk. Dalam riwayat itu disebutkan lihaf. Jadi sesuatu penyeka yang besar. Disebutkan dalam hadis yang sahih disebutkan demikian. Nah, cuma orang berpaham dari kata-kata Rasulullah menolak ini, ada yang berpaham kalau wudu nggak boleh diseka, dibiarkan begitu saja. Sebab kalau diseka nanti tidak sah wudunya. Nah, ini pendapat yang batil, yang tidak benar pendapat yang seperti ini. Ada yang berpendapat demikian, tapi pendapat ini pendapat yang batil. Itu tentang masalah yang mewajibkan mandi. Kemudian tentang mandi Jumat juga hampir sama demikian. Artinya mandi Jumat kalau seandainya di sini nggak diterangkan tentang cara mandi Jumat. Tapi yang penting, yang namanya mandi janabat disebutkan oleh para ulama ta'mimul jasad. Jadi merata ke seluruh tubuh. Jadi kalau cara mandi haid disebutkan, ya, junub disebutkan, cuma untuk mandi Jumat tidak disebutkan caranya. Nah, kalau tidak disebutkan caranya, ya kita kembali kepada hukum mandi. Yang dikatakan mandi itu menurut istilah syariat itu membasahi seluruh tubuh, mengguyur sampai merata ke seluruh tubuh. Itu istilah mandi menurut syariat. Bukan mandi menurut istilah kita. Kalau istilah kita mandi kadang-kadang setengah badan, kadang-kadang cuma 2 jari mandi. Mandi koboi istilahnya. Itu bukan istilah kita, tapi mandi menurut syariat. Jadi harus mengguyur atau membasahi seluruh tubuh dan harus rata, merata ke seluruh tubuh. Itu yang dikatakan mandi. Itu yang dikatakan istilah al-ghuslu menurut syariat. Jadi kalau seandainya kita mandi Jumat, ya kita harus merata ke seluruh tubuh, kita bersihkan seluruh tubuh. Itu mandi menurut syariat. Ya tidak boleh seperti ada sebagian orang yang biasa mandi rambutnya tidak dibasahi. Jadi mandi membasahkan rambut itu mungkin 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Yang biasa cuma badannya saja. Ini nggak benar yang seperti ini. Kalau untuk mandi Jumat, mandi janabat dan segala macam yang disebutkan dalam hadis yang wajib mandi harus merata ke seluruh tubuh. Tapi kalau mandi tiap hari seandainya tidak basahin rambut tidak jadi masalah. Mandi tiap hari umumnya kita tidak basahin rambut tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah berbicara mandi yang wajib itu harus merata ke seluruh tubuh. Kemudian tentang mandi-mandi yang sunnah. Kalau tadi saya sebutkan tentang mandi yang wajib, mandi yang sunnah yang disebutkan di dalam hadis atau tidak disebutkan di dalam hadis tapi ada riwayat dari sahabat yang menerangkan demikian, atau tidak ada riwayat dari sahabat cuma diterangkan oleh para ulama riwayat yang dhaif sehingga para ulama menyebutkan bahwa itu sunnah saja, tidak sampai derajat wajib. Seperti mandi Id, untuk sholat Id disebutkan sunnah. Kemudian
mandi apabila kita memandikan mayit. Jadi kalau seorang dari kita memandikan mayit, selesai memandikan itu disunnahkan kita mandi. Itu sunnah. Seandainya tidak mandi pun tidak apa-apa. Ada riwayat bahwa para sahabat apabila memandikan mayat, ada di antara mereka yang mandi, ada juga yang tidak mandi. Ini menunjukkan mandi apabila kita memandikan mayit hukumnya sunnah. Yang ketiga, mandi ihram. Yang sudah menunaikan umrah atau haji, ini sudah paham. Artinya begitu kita sampai di miqat, kita disunnahkan mandi. Yang dikatakan mandi ihram. Sebelum kita pakai pakaian ihram, sebelum kita ganti pakaian ihram, disunnahkan kita mandi. Itu nasnya ada dalam bab haji. Kemudian yang keempat, mandi bagi perempuan yang istihadah. Sudah saya sebutkan tadi, bagi perempuan yang istihadah, dia mandi setiap kali sholat. Ini sunnah hukumnya. Kemudian yang kelima, mandi bagi orang yang jima. Bagi orang yang jima artinya mengulangi jima. Kalau jimanya itu wajib mandi. Wajib mandi. Tapi kalau seandainya dia ingin mengulangi jima, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersetubuh dengan istrinya, kemudian mandi. Setelah mandi bersetubuh lagi dengan istrinya. Nah, antara mandi dari dua persetubuhan ini hukumnya sunnah. Tapi setelah itu, ketika mau sholat dia wajib mandi. Hukumnya wajib. Dalam hadis yang lain juga disebutkan wudhu pun boleh. Itu sunnah. Jadi memangnya seseorang bercampur dengan istrinya, kemudian dia ingin bercampur lagi, disunnahkan untuk berwudhu. Kalau seandainya dia mau mandi, itu bagus. Tapi mandi antara dua persetubuhan ini sunnah saja. Nah, setelah dia mau sholat itu wajib hukumnya. Kemudian yang keenam, mandi yang sunnah itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika pingsan. Orang yang pingsan, setelah pingsan itu mandi. Rasulullah pernah demikian. Dia habis pingsan, kemudian Rasulullah mandi. Dan yang ketujuh ya. Yang ketujuh yaitu mandi apabila menguburkan orang musyrik. Kalau seandainya orang musyrik atau orang kafir itu orang tua kita. Waliyadzubillah. Seperti yang kejadian pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Rasulullah, kuburkan bapakmu. Tidak disuruh mandi. Tidak disuruh memandikan. Mayat Abu Thalib itu tidak dimandikan. Karena orang kafir tidak dimandikan. Orang kafir yang mati tidak dimandikan. Yang wajib dimandikan orang muslim. Disuruh kuburkan. Yang penting dibungkus saja sudah. Seperti binatang lah. Dibungkus, masukkan ke kubur. Kemudian ketika Ali pulang, Nabi suruh iktasil. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Kata Rasulullah kepada Ali, iktasil. Setelah Ali menguburkan bapaknya Abu Thalib, disuruh mandi oleh Rasulullah. Ini diantara mandi-mandi yang sunnah yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang diterangkan juga oleh para ulama. Adapun yang lain daripada itu tidak ada. Ada yang disebutkan masuk ke Mekah. Ini pun masih disebutkan, ada ulama mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah saja. Kemudian yang lainnya. Tapi yang saya sebutkan diantara penjelasan dari hadis Nabi dan penjelasan para ulama tentang mandi yang wajib dan mandi yang sunnah. Ya, sampai sini. Ada yang mau tanya silakan. Ya, umpamanya ente pingsan deh, yang gampang. Iya. Naudzubillah. Dia pingsan umpamanya. Dia setelah pingsan itu, dia dimandikan. Dia kan sadar. Setelah pingsan itu kan sadar. Dia mandi. Kalau Rasulullah langsung minta kepada para sahabat, ambilkan air. Pada istrinya mintakan, ambilkan air. Rasulullah minta, ambilkan air. Kemudian diguyurkan. Langsung diguyurkan. Dalam riwayat itu langsung diguyurkan. Dia tidak, soal cara-caranya tidak disebutkan. Yang penting diguyurkan ke seluruh tubuh. Menurut istilah syariat yang dikatakan mandi, membasahi seluruh tubuh. Yaitu mengguyurkan ke seluruh tubuh. Yang penting merata ke seluruh badan. Itu yang dikatakan mandi. Iya. Iya. Orang gila itu enggak. Jadi kalau seandainya seorang perempuan, ya, perempuannya junub, tidak habis bercampur di dalam keadaan junub, kemudian belum sempat mandi, keluar darah haid. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, penjelasan para ulama ada dua pendapat. Jadi setelah dia selesai haid, dia mandi junub dulu, kemudian mandi haid. Tapi pendapat yang lain tidak, karena soal mandi junub dan mandi haid itu sama. Ya dia niatkan saja untuk junub dan haid, karena mandinya sama-sama mengguyur seluruh tubuh. Soal caranya pun sama.
Yang seperti ini dia cukup mandi 1 kali saja. Artinya dia bersihkan seperti yang tadi saya sebutkan tentang mandi junub itu, atau mandi haidnya. Karena dia selesai haid, dia usahakan dia mandi sebersih mungkin dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu mengambil minyak wangi, kemudian dibersihkan tempat keluarnya darah. Kemudian untuk kepalanya, untuk rambutnya itu dia harus buka. Kalau dia menyanggur rambutnya, dia harus buka. Dia harus direbang rambutnya, itu harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Begitu yang dijelaskan dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang bagaimana hukumnya kalau seorang perempuan yang junub atau seorang suami yang junub, setelah dia junub, setelah bercampur, dia makan atau minum. Menurut hadis yang sahih di dalam riwayat Muslim diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kamu junub, dia makan atau minum atau dia mau tidur, hendaknya dia berwudu dulu. Dan ini hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya yang junub ini mau makan atau dia mau tidur, disunnahkan untuk berwudu. Jadi kepada saudara-saudara yang sudah berkeluarga, kalau habis bercampur dengan istri, disunnahkan untuk berwudu dulu. Sebelum tidur itu usahakan berwudu dulu. Dan itu lebih bersih. Artinya usahakan dulu mencuci kemaluan, karena dalam riwayat yang lain juga disebutkan mencuci kemaluan. Jadi setelah bercampur itu cuci kemaluan, setelah itu berwudu seperti wudu mau sholat, kemudian tidur. Dan ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan hadisnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau bagi yang bercampur, suami istri yang bercampur, hendaknya sebelum dia tidur, dia usahakan untuk berwudu, mencuci kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian baru dia tidur. Atau kalau seandainya dia mau makan pun demikian. Yang bisa terjadi, kalau umpamanya ada yang habis bercampur, dia merasa lapar, usahakan berwudu dulu. Dan ini lebih bagus. Dia berwudu, kemudian baru dia makan. Mengikuti contoh Rasulullah SAW, karena Islam senang kepada yang bersih. Dan Islam menyenangi kebersihan. Jadi dianjurkan dengan cara begini, Islam itu betul-betul memperhatikan masalah soal kebersihan. Kemudian pertanyaan yang lain tentang masalah perbedaan darah dan istihadah dan haid. Penjelasannya begini, darah haid ialah darah yang biasa keluar dari rahim wanita setiap bulan dan warnanya hitam. Lama keluar darah haid itu tergantung dari masing-masing wanita. Artinya tergantung dari kebiasaan setiap bulan. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, dan yang umum rata-rata 6 sampai 7 hari. Dan bila terjadi lebih dari kebiasaan, maka sering dikatakan darah istihadah. Oleh para ulama dikatakan darah istihadah atau darah penyakit. Dalam hadis disebutkan irqun, yaitu urat yang diganggu oleh syaitan. Jadi syaitan mengganggu, raqdatun minasyaitan, gangguan dari syaitan, sehingga syaitan mengganggu wanita itu sampai keluar darah istihadah. Dikatakan gangguan dari syaitan karena perempuan yang istihadah menganggap bahwa yang demikian termasuk darah haid, padahal bukan darah haid. Itu darah istihadah, cuma dianggap darah haid sehingga dia tidak sholat. Ini gangguan dari syaitan dan berbahaya. Jadi seorang wanita yang sudah biasa haid 6 hari atau 7 hari, kemudian suatu waktu dalam 1 bulan terjadi di luar kebiasaan, sudah 7 hari belum berhenti haidnya. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa darah haid dan darah istihadah itu berbeda. Sehingga Nabi sampai mengajarkan kepada seorang sahabat wanita, hendaklah kamu taruh tempat seperti bak gitu. Kemudian diisi dengan air, kemudian perempuan itu berendam. Nah, dari situ perempuan bisa membedakan kalau darah haid itu darahnya hitam pekat. Adapun istihadah tidak demikian. Dan perempuan bisa membedakan darah istihadah dengan darah haid. Kalau darah haid itu hitam pekat dan bau, ya berbeda. Kemudian perbedaannya lagi antara darah haid dengan darah nifas. Kalau darah haid dengan darah istihadah, jadi perbedaannya lagi antara darah haid dengan darah istihadah. Kalau darah haid itu najis sama dengan darah nifas. Jadi darah haid najis sama dengan darah nifas pun najis. Sedangkan darah istihadah tidak najis. Ya, darah istihadah tidak najis.
Maka orang yang istihadah diwajibkan sholat. Orang yang haid dan nifas tidak boleh sholat. Orang yang haid dan nifas tidak boleh sholat. Kalau seandainya dia sholat juga tidak sah sholatnya. Karena dalam keadaan haid, dia dalam keadaan nifas tidak sah sholatnya. Kemudian orang yang sedang istihadah, orang yang dalam keadaan istihadah wajib sholat meskipun ada keluar cairan. Ada orang-orang wanita-wanita itu yang keluar dari istihadahnya agak banyak, keluar dari kebiasaan. Sampai dia sholat pun keluar. Nah tetap dia teruskan sholatnya. Wajib sholat meskipun ada keluar cairan ketika sholat. Dan orang yang istihadah dia harus berwudu setiap kali sholat. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma tawadda'i likulli salatin." Rawahul Bukhari. Kemudian hendaklah kamu berwudu setiap kali sholat. Kemudian hendaklah kamu berwudu setiap kali sholat. Diharuskan bagi perempuan yang istihadah untuk berwudu setiap kali sholat. Kalau seandainya dia mau mandi setiap sholat itu bagus. Kalau umpamanya rasanya berat bagi perempuan istihadah karena keluar darahnya banyak, dia merasa tidak bersih. Kalau seandainya cuma berwudu saja dia ingin mandi dan ingin menjamak sholat, dibolehkan juga dalam hadis. Artinya antara zuhur dengan asar dijamak, sholat zuhur dengan asar dijamak di waktu asar. Mandi, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Kemudian waktu maghrib masih keluar banyak, dia ingin bersih, mandi pada waktu isya. Sholat maghrib 3 rakaat, setelah itu sholat isya 4 rakaat. Adapun subuh tetap dia mandi, kemudian dia sholat 2 rakaat. Bagi perempuan yang istihadah mau menjamak sholat dibolehkan. Dia 3 kali mandi. Pada waktu asar, waktu isya, kemudian waktu subuh. Dia sholatnya dijamak antara zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Tapi yang dikerjakan oleh Fatimah binti Jahash, dia mengerjakan setiap sholat dia mandi. Dan ini baik, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau seandainya dia mau mandi sehari 3 kali pun tidak apa-apa. Dan yang perlu diingat lagi, darah haid dan darah nifas najis, sedangkan darah istihadah dan darah lainnya tidak najis. Termasuk darah istihadah dan lainnya itu tidak najis, seperti umumnya ada orang luka, itu tidak najis darahnya. Atau umumnya digigit nyamuk atau lalat, kemudian mati, kita pukul, kita sedang sholat, mati dan keluar darah, itu tidak najis. Karena tidak ada penjelasan dari nas yang sahih, yang sharih yang menjelaskan bahwa darah nyamuk atau darah kita yang sedang luka itu najis, tidak ada. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pertanyaan ini cukup saya jawab demikian ya, wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang lain lagi tentang masalah mencegah keluarnya darah haid dengan suntikan dan pil. Menurut sebagian ulama tidak boleh. Artinya mencegah keluarnya darah haid dengan suntikan dan pil, menurut sebagian ulama tidak boleh. Dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa haid itu sudah merupakan takdir dari Allah yang ditetapkan kepada para wanita dari anak Adam ini. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW menerangkan kepada Aisyah pada waktu Aisyah nangis karena dia haid, tertahan dia dalam menunaikan ibadah haji, artinya tidak bisa mengerjakan tawaf. Kata Nabi, kerjakan if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi. Kamu kerjakan semua pekerjaan haji kecuali tawaf. Di tawaf itu enggak usah kamu tawaf. Yang lain semua kerjakan. Karena ini sudah merupakan ketentuan yang ditentukan oleh Allah kepada anak Adam, pada wanita dari anak Adam. Tidak perlu bingung karena sudah satu ketentuan. Nah sekarang ketentuan atau sudah takdir yang demikian ini, ada orang-orang berusaha menolak takdir yang sudah ditentukan oleh Allah bagi wanita anak Adam ini, yaitu dengan menggunakan pencegahan, dengan suntikan atau dengan pil. Menjelaskan para ulama bahwa yang demikian tidak boleh. Dia tahan pada waktu itu ya sama saja seperti umpamanya dibandingkan umpamanya dia haid kemudian ditahan oleh sesuatu, artinya ditutup tempat keluarnya darah haid dengan kain atau dengan yang lain. Dia sholat tetap tidak sah. Karena meskipun tidak keluar, walaupun setetes tidak keluar, tetap dia dalam keadaan haid, tidak sah sholatnya. Nah, ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Dan ini saya berpikir pendapat yang rajih. Karena sudah ketentuannya, kemudian kalau seandainya ditahan pada waktu haid, berarti dia sholat dalam keadaan haid. Atau umpamanya dia bersetubuh dalam keadaan haid. Ya, seperti orang-orang yang tidak tahan umpamanya, dia menyuruh istrinya dalam keadaan haid itu disuruh. Atau sebelum haid itu disuruh minum pil agar jangan sampai terjadi haid. Nah, tentang waktu yang sudah ditentukan oleh Allah tidak bisa dirubah. Berarti dia bersetubuh dalam keadaan haid, dan ini berbahaya. Kita harus mencari hati-hati. Meskipun ada orang yang berpendapat mengatakan boleh, tidak apa-apa perbuatan yang demikian itu. Tapi kita harus hati-hati. Karena ini berbahaya bagi kita. Berbahaya bagi kita melanggar syariat. Meskipun ada perbedaan di kalangan para ulama, tapi ini harus hati-hati. Karena suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah kepada anak Adam. Kalau seandainya
yang demikian dibolehkan. Ya bisa ditahan pada waktu Aisyah ingin mengerjakan tawaf dengan sesuatu yang disumpal, hampir sama saja. Penutup dengan pencegahan dengan suntikan atau dengan pil. Ya hampir sama perbuatan yang demikian. Jadi harus hati-hati pada para wanita. Saya ingatkan melalui kaset ini, dalam masalah ini kita jangan mengambil hukum sendiri atau mendengarkan fatwa yang tidak jelas, yang kita anggap ini memudahkan kita. Padahal ini sudah ketentuan. Kita agak sulit sedikit atau agak terlambat dalam menunaikan ibadah haji, atau kita disuruh istirahat dengan keluarnya darah haid itu, tidak melakukan sholat dan melakukan puasa. Ini sudah satu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah kepada anak Adam. Dan jangan kita merubah satu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini sebenarnya bagi wanita satu hal yang mudah, karena agama Islam ini mudah. Ad-dinu yusrun. Jangan menyulitkan diri. Dengan orang-orang yang melakukan demikian berarti dia menyulitkan diri, dan itu berbahaya bagi dirinya. Sampai situ dulu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan tentang yang lain lagi, tentang masalah mengqadha salat bagi wanita yang haid atau bagi perempuan yang nifas, dia hanya mengqadha puasa saja. Tentang masalah salat tidak ada istilah qadha salat, itu tidak ada dalam syariat Islam. Istilah qadha salat itu tidak ada. Jadi yang ada qadha puasa, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Bulughul Maram di nomor 158. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum." Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, bukankah perempuan yang haid itu tidak salat dan tidak puasa? Arti perempuan yang haid tidak salat dan tidak puasa. Padahal dalam hadis yang lain diterangkan oleh Aisyah bahwa perempuan yang haid ya, dan nifas, mereka hanya mengqadha puasa saja. Adapun salat tidak ada. Seperti disebutkan dalam riwayat yang lain, kunna nu'maru bi qada'is salat, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is salat. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Dalam hadis yang sahih disebutkan demikian. Jadi bagi perempuan yang haid atau nifas, dia wajib mengqadha puasa. Adapun perempuan yang nifas, kalau seandainya dia menyusui, nanti permasalahannya tentang masalah perempuan yang menyusui. Kalau perempuan yang menyusui, dia wajib membayar fidyah. Kemudian tentang perempuan yang haid, dia harus mengganti setelah selesai Ramadan, dia harus mengganti puasa pada waktu dia buka selama dia haid itu. Yang nifas, nanti permasalahannya, dia, kalau seandainya dia menyusui, jadi permasalahannya dia kembali kepada, kalau seandainya menyusui anak, diterangkan oleh para ulama, perempuan yang menyusui anaknya, dia membayar fidyah. Kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji pada kesempatan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, serta kita sampaikan kepada keluarga kita yang belum tahu tentang masalah ini, dan juga kepada para wanita yang menyampaikan kepada keluarganya agar mereka mengerti tentang masalah mandi yang wajib dan mandi yang sunnah. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.